Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Saiful Watani. Jadi pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran kali ini, kegiatan kita yaitu tentang storytelling dengan pembahasan naratif literasi dan perannya dalam refleksi diri. Jadi video ini dikhususkan untuk tugas topik 5 aksi nyata di LMS pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Oleh karena itu, mari simak presentasi ini sampai selesai ya. Jadi ada 3 pokok pembahasan dalam storytelling kali ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama yaitu pemahaman baru terkait konsep refleksivitas, kemudian apakah naratif literasi ini berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan kita sendiri, kemudian sebagai calon guru, hal apa yang ingin kita lakukan dalam berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu konsep refleksivitas. Yang pertama itu terkait dengan pengertiannya. Jadi si konsep refleksivitas ini dapat merujuk pada beberapa makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Namun secara umum, refleksivitas ini adalah kemampuan untuk mengambil diri sendiri sebagai objek refleksi dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap tindakan dan pemikiran kita sendiri. Dalam konteks psikologi, jadi refleksivitas ini sering dikaitkan dengan pemahaman diri yang lebih dalam serta kemampuan untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Nah, konsep refleksivitas ini sangat erat hubungannya dengan naratif literasi. Jadi, naratif literasi ini adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya sendiri dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan tujuan refleksivitas atau disebut dengan refleksi diri. Jadi tujuannya yaitu untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan memperoleh wawasan tentang cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, adapun beberapa tujuan refleksi diri ini yang lebih spesifik, yang pertama yaitu pemahaman diri yang lebih baik. Jadi refleksi diri dapat membantu kita untuk memahami emosi, motivasi, nilai-nilai, dan keyakinan yang terbentuk kepribadian dan tindakan kita. Yang kedua yaitu perbaikan kinerja. Setelah kita dapat merefleksi diri, kita dapat membantu untuk memperbaiki kinerja kita dengan mengidentifikasi tindakan dan strategi yang efektif serta menghindari tindakan dan strategi yang tidak efektif dalam meningkatkan literasi peserta didik kita. Kemudian selanjutnya itu peningkatan kesadaran. Jadi refleksi diri ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang lingkungan, kebutuhan orang lain, dan tanggung jawab sosial kita. Pemahaman baru yang saya dapatkan terkait dengan konsep refleksivitas juga terkait dengan manfaat dari refleksivitas itu sendiri. Jadi manfaat refleksivitas atau refleksi diri ini secara umum yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam tentang diri kita sendiri, kemudian memperbaiki kinerja kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, secara spesifik manfaat refleksi diri adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman diri. Jadi refleksi ini juga membantu kita untuk lebih memahami emosi, motivasi, nilai-nilai, dan keyakinan yang membentuk dalam kepribadian dan tindakan kita. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Nah, dengan refleksi diri kita dapat melakukan atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita sehingga kita dapat memanfaatkan kekuatan kita dan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan kita. Tentu saja terkait dengan literasi. Nah, memperbaiki kinerja. Selain itu, kita juga dapat memperbaiki kinerja kita. Nah, refleksi diri ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi tindakan dan strategi yang efektif serta menghindari tindakan dan strategi yang tidak efektif. Selanjutnya yang perlu dipahami terkait dengan naratif literasi yaitu tentang fitur utama yang harus diketahui dalam naratif literasi. Yang pertama yaitu
sebuah cerita yang diceritakan dengan baik. Jadi seperti kebanyakan naratif tentang literasi seringkali menimbulkan semacam situasi yang perlu dipecahkan atau sebuah resolusi. Nah, kebutuhan akan resolusi itu untuk membuat pembaca ingin terus membacanya. Nah, misalnya kita ingin tahu apakah seseorang yang menulis naratif literasi pada akhirnya akan lulus ujian, atau ada juga naratif literasi hanya mengeksplorasi peran yang dimainkan membaca atau menulis pada suatu waktu dalam kehidupan seorang, dengan asumsi mungkin bahwa belajar membaca atau menulis memang merupakan tantangan yang harus dihadapi orang tersebut. Nah, aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan naratif literasi juga yaitu detail yang jelas. Detail dapat menghidupkan naratif bagi pembaca dengan memberi mereka gambaran mental yang jelas tentang pemandangan, suara, bau, rasa, dan tekstur dunia tempat cerita Anda berlangsung. Kemudian dengan demikian, sebuah naratif literasi bahkan juga bisa berbentuk multimoda. Nah, selanjutnya yaitu aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan naratif literasi berkaitan dengan panduan memilih topik naratif literasi tersebut. Nah, bila Anda ingin atau diberi tugas untuk menulis naratif literasi, secara umum ada baiknya untuk fokus pada satu peristiwa yang terjadi selama periode waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, yaitu seorang yang mengajarimu membaca atau menulis, sebuah buku atau teks lain yang penting bagi Anda, atau peristiwa di sekolah yang menarik, lucu, atau memalukan yang ada kaitannya dengan teks. Atau mungkin tugas menulis atau membaca yang Anda temukan atau masih temukan, atau sangat sulit atau menantang bagi Anda sendiri, sehingga bagi pembaca naratif literasi yang Anda bikin atau yang Anda buat itu menarik untuk dibaca oleh orang lain. Kemudian di sini pembahasan berikutnya terkait dengan pengaruh dan manfaat naratif literasi dalam kehidupan saya sendiri. Jadi ada beberapa pengaruh dan manfaat naratif literasi dalam kehidupan ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Jadi naratif literasi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Jadi kemampuan untuk mengekspresi ide dan gagasan saya secara jelas dan efektif dapat membantu saya berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi, seperti dalam pertemuan bisnis atau diskusi kelompok dalam sekolah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis lebih baik. Jadi naratif literasi ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis saya. Dalam memahami dan mengevaluasi narasi, saya akan belajar untuk mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, memahami perspektif yang berbeda, dan menganalisis argumen dengan lebih baik. Kemudian manfaat selanjutnya itu untuk meningkatkan kemampuan kreatif. Nah, ini yang paling penting. Jadi naratif literasi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kreativitas saya. Dengan mengembangkan keterampilan menulis dan menceritakan cerita, saya akan belajar untuk berpikir secara kreatif dan menghasilkan ide-ide yang baru. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Nah, naratif literasi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis saya. Dalam memahami narasi, saya akan belajar untuk memperluas kosakata saya dan meningkatkan pemahaman saya tentang tata bahasa dan struktur kalimat. Nah, manfaat yang terakhir yang saya dapatkan dari naratif literasi yaitu untuk meningkatkan keterampilan sosial. Nah, naratif literasi ini juga dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan sosial saya. Dalam memahami dan mengevaluasi narasi, saya akan belajar untuk memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati, sehingga keterampilan sosial yang saya miliki itu akan lebih meningkat lagi. Pembahasan yang terakhir pada storytelling kali ini yaitu upaya sebagai calon guru dalam meningkatkan budaya literasi di lingkungan atau di lingkungan sekolah Anda. Yang pertama yaitu ada beberapa upaya yang saya akan lakukan
sebagai calon guru untuk meningkatkan budaya literasi? Yaitu ada 3. Yang pertama itu mengembangkan kegiatan literasi. Mengembangkan kegiatan literasi yang menarik dan bermanfaat bagi siswa, guru dapat mengadakan kegiatan membaca buku bersama, membuat klub membaca, diskusi buku, dan sebagainya. Nah, dengan cara ini, siswa akan merasa terlibat dan merasa senang dalam membaca tentunya. Kemudian selanjutnya, yaitu membuat lingkungan yang ramah literasi. Nah, membuat lingkungan belajar yang kondusif bagi literasi. Guru dapat menambahkan bahan bacaan misalnya di kelas, kemudian memfasilitasi akses ke perpustakaan, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk membaca dan menulis. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber bacaan atau sumber belajar di internet itu sangat banyak, sehingga di sini saya sebagai calon guru akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran tentunya. Nah, upaya yang ketiga yang akan saya lakukan untuk meningkatkan budaya literasi yaitu terkait dengan melibatkan seluruh aspek yang dapat mendukung literasi. Dengan mengajak orang tua dan masyarakat untuk mendukung budaya literasi. Guru juga dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua dan masyarakat untuk membicarakan pentingnya literasi dan cara meningkatkannya di rumah. Selain itu, guru juga dapat bekerja sama dengan perpustakaan atau lembaga budaya setempat untuk mengadakan kegiatan bersama. Nah, mungkin hanya itu yang kita bahas pada storytelling pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, ada quote dari saya terkait dengan literasi, yaitu melalui literasi kita membuka jendela dunia dan mengeksplorasi pikiran orang lain, mencari inspirasi dan memperkaya diri dengan pengetahuan. Literasi adalah kunci untuk memperluas cakrawala pemikiran dan meraih kebebasan dalam pemikiran dan tindakan. Saya Ahmad Saiful Watani, jangan lupa follow IG saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.